berkumpul bersama saudara setia. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Berpegang dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dekat di hadapannya Tuhan, kudus yang diperlukan, yang mengajar dan menopang. Adalah berdekat bersamamu Tuhan, yang selalu mengukuhkan segalanya. Tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang ku persembahkan
Tuhan tak berubah selamanya. Kita kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Kita kasihku padamu, ku mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, Tuhan. Sebab saya hadir saat ini karena Tuhan memberkati hidup saya. Jadi kita bersyukur apapun keadaan kita harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Kita lihat firman Tuhan kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Dalam perjanjian baru, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Kalau kita sudah menemuinya pada malam ini, yaitu tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang kita alami pada saat ini, di mana Tuhan sudah memberkati, memimpin kita di tahun 2024 sehingga di tahun 2025 ini. Kita mohon agar Tuhan terus memberkati kehidupan kita, dan kita mau agar hidup kita selalu hidup di dalam sukacita. Kita tahu bahwa apapun rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, obat yang paling baik adalah bersukacita. Oleh sebab itu hari ini saya berkata di dalam firman Tuhan itu, yaitu kita harus tetap tenang. Kalau kita mau memiliki sukacita daripada Tuhan, kita harus tetap tenang dan kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu dekat dengan Tuhan hati kita tenang. Dan kalau kita mau memiliki sukacita itu di dalam kehidupan kita, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa yang kami pelajari hari ini, dunia ini selalu menggoda setiap kita, menggoda iman kita melalui apapun caranya. Dan kita harus ingat bahwa iblis, dia selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan apa yang dikatakan di sini, bahwa kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kita bersukacita senantiasa. Kalau kita ada sukacita, lebih sukakah? Coba kamu bercakap dengan orang gila. Orang gila lah, mau bercakap dengan dia, dia mengerti kah apa kita cakap? Apa yang kita buat? Apa yang kita rasa? Kalau dia tidak membalas kata-kata kita, apa yang kita rasa? Hah? Sakit hati kan? Nah, demikian juga iblis. Kalau kita cakap keluar kau, bilang dalam nama Yesus keluar kau. Tetapi kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya sukacita, iblis itu mau keluarkan. Dia bilang, saya kenal Yesus kamu. Kan? Dia kenal siapa itu Yesus. Tapi kalau kita mengusirnya dari nama Yesus, kalau kita kalau kita boleh menangani segala godaan itu, pasti kita tidak akan tergoda oleh ilah-ilah dunia ini. Tapi dia berkata harus senantiasa bersukacita di dalam kehidupan kita. Dan kedua, kalau kita mau memiliki sukacita di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita berhubung dengan Tuhan?
dalam ayat yang ke-17. Bagaimana caranya? Berdoa. Tetaplah berdoa, kata firman Tuhan. Kan? Tetaplah berdoa. Apa yang kami pelajari hari ini? Sebab kalau kita berdoa, kalau kita banyak berdoa, besar kuasanya. Kalau kita sekejap berdoa, sekejap tidak berdoa, besarkah kuasanya? Hah? Sedikit kuasanya, kan kali begitu. Tetapi kalau sama sekali kita tidak berdoa, besarkah kuasanya? Sama sekali kita tidak akan menerima kuasanya. Kenapa? Kita malas untuk berdoa. Bagaimana kita mau ada sukacita Tuhan itu dalam kehidupan kita kalau kita malas berdoa? Bagaimana kita harus ada sukacita itu kalau kita malas berdoa? Oleh sebab itu hari ini kami diajar bahwa kuasa doa adalah besar kuasanya. Apabila kita bersatu hati seperti ini, apabila kita bekerja sama seperti ini, apabila kita bersekutu seperti ini, akan menguatkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita melalui setiap doa kita. Cengku kami berkata, membawa firman Tuhan hari ini dia berkata, tetapi dia melihat hasil kualitinya, apa hasilnya dia bilang. Nah, kalau kita hanya bercakap saja, tapi tidak ada kualitinya, buat apa kan? Kalau kita beli barang, biarlah ini barang ini boleh murah, biarlah kita ambil ini murah. Tetapi kualitinya tidak bagus, sayang sejak dulu saya. 1 ringgit saya buang, rusak juga akhirnya. Tetapi kalau barang-barang yang kita beli itu mahal, tetapi kualitinya tahan, mana kita pilih? Yang mahal tapi tahan, yang murah tapi tidak tahan. Mana yang kita pilih? Yang mahal lah. Biarlah, tidak duit saya ini. Saya belilah dulu yang murah ini. Nanti kalau saya ada duit sudah, baru saya beli yang mahal ini, kan? Dia tidak pikir kualitinya, kan? Kadang-kadang kita seperti itu. Iman kita meremehkan kita punya doa. Saya kata balik saya sudah berdoa. Tuhan tidak pernah kabul doa saya. Kita pikirkan doa kita itu sungguh-sungguh ataupun sekadar sejaklah berdoa. Tuhan jawabkah tidak jawab, biarlah. Keputusan siapa itu? Keputusan kita sendiri. Tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mendengarnya. Pasti Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan ketiga, kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan, berhubung dengan Tuhan, di dalam ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maksudnya, baik atau tidak baik waktunya. Waktu kita sakit, waktu kita sehat, waktu kita punya masalah, waktu kita tidak punya masalah, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Kan? Kalau kita hanya mengeluh, macam mana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Kan? Aduh, ya aku nih begini, aku begini. Sampai beginilah kita. Kan? Sampai kita mati beginilah kita. Kan? Kenapa budak sekolah mau sekolah? Sebab mereka mau punya masa depan, kan? Sebab dia tidak mau begini, dia mau begitu. Oleh sebab itu kehidupan kita seperti itu. Kita tidak mau begitu saja, kan? Kita tidak mau hidup macam dulu yang pakai pelita. Sampai belajar pun itu kita hitam. Kan dulu belajar
baik pelita handphone kita hitam. Kamu suruh nih budak-budak sekarang bunga juga. Ih macam mana kita nih belajar begini-begini. Kan? Mesti mereka mau juga lampu. Jadi itulah modelnya. Jadi di dalam kehidupan kita, jangan kita begitu saja. Tapi kita harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Di dalam 2025 ini kita harus ada perubahan. Itu harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah Tuhan mau kehendaki yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yaitu pertama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 16? Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Pastor ayat 17, ayat yang ke-18. Itu yang Tuhan kehendaki, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita rasa macam kita mau mengeluh, syukur Tuhan. Saya tahu apa yang saya hadapi ini mengajar saya untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengajar saya untuk selalu berhubung dengan Tuhan. Mengajar saya untuk selalu ada sukacita di dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu kesimpulan firman Tuhan kita pada malam ini yaitu kita harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kita harus tetap berdoa apapun cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dan kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan itu baik bagi kita semua. Jadi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hanya itu sudah satu-satunya yang boleh mengokohkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
buat tempat ini. Kemudian pimpin aku dengan kami. Dan juga orang dekat di kendaraan. Maka berjalan kaki Tuhan Tuhan melindungi kami, menjaga kami bersama. Sampai berinasi kami. Apa dalam surga kebersih Tuhan Tuhan sebenarnya. Untuk pada kami lagi. Karena dalam nama Yesus. Amin. Kapal lang si Kelly, hindi ko Tumbok. Namin na.